Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rendiani, 2486 Prodi BGSD semester 2. Di sini saya akan menyampaikan tugas penilaian akhir semester desain pembelajaran yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Ifati Wahidiyah, SPDMI. Model pembelajaran inquiry atau bisa disebut dengan inquiry learning. Mata pelajaran IPA kelas 4 SD, topik sumber kehidupan hidup. Pengertian tumbuhan sumber kehidupan. Tumbuhan adalah makhluk yang bisa membuat makanan sendiri dan memberi manfaat besar bagi makhluk hidup lainnya. Karena itu, tumbuhan bisa disebut sumber kehidupan. Manfaat tumbuhan sebagai sumber kehidupan yaitu menghasilkan oksigen, sumber makanan sebagai obat, tempat tinggal, hidup, menjaga lingkungan, bahan bangunan, dan alat rumah tangga, bahkan bisa menjadi kerajinan warna alami. Model inquiry learning ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proses belajar yang aktif, dan membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman langsung dan rasa ingin tahu siswa. Dalam konteks mata pelajaran IPA kelas 4 SD, inquiry dapat menjadi strategi yang efektif untuk membangun siswa dalam berbagai aspek perkembangan. Tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran inquiry learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama yaitu kognitif pengetahuan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya melalui kegiatan pengamatan. Penjelasan secara sederhana bagaimana tumbuhan menghasilkan oksigen dan makanan atau dengan praktek fotosintesis. Yang kedua yaitu efektif dalam segi sikap. Siswa menunjukkan rasa ingin tahu terhadap lingkungan hidup dan tumbuhan melalui pertanyaan diskusi. Siswa menunjukkan kepedulian dan sikap tanggung jawab terhadap kelestarian tumbuhan di sekitar. Siswa bersikap aktif dan antusias dalam proses penyelidikan serta menghargai pendapat teman. Yang terakhir yaitu psikomotorik atau bisa disebut dalam segi keterampilan. Siswa mampu melakukan pengamatan langsung terhadap tumbuhan di lingkungan sekitar secara sistematis. Siswa mampu mengumpulkan data hasil observasi dalam ukuran sederhana. Langkah penerapan pembelajaran inquiry learning dalam konteks yaitu adaptasi atau simulasi. Guru memancing rasa ingin tahu siswa, misalnya tampakkan video proses fotosintesis atau dengan diajukan pertanyaan apa tumbuhan bisa membuat makanan, yaitu merumuskan masalah atau pertanyaan. Siswa bersama guru merumuskan pertanyaan seperti apa itu fotosintesis, apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis, apa hasil dari fotosintesis. Ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Siswa mencari informasi melalui buku paket atau ensiklopedia teks dengan cara observasi tumbuhan di sekitar, misalnya tanaman yang terkena matahari dan yang tidak terkena sinar matahari. Keempat, dengan fisika. Siswa mendiskusikan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Hasil fotosintesis ada oksigen dan glukosa. Yaitu menyajikan hasil. Siswa membuat poster sederhana atau mempresentasikan kelompok yang berisi proses fotosintesis dalam gambar pentingnya fotosintesis bagi makhluk hidup lain. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan atau refleksi. Bersama guru, siswa menyimpulkan fotosintesis adalah proses pentingnya membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanan dan oksigen. Tumbuhan sangat berperan dalam menjaga kehidupan di bumi. Kelebihan dan kekurangan dalam penerapan. Pertama yaitu meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahkan berpikir kritis, logis, dan analitis. Ketiga, melatih kemandirian dan tanggung jawab belajar. Yang keempat, mendorong kerjasama dan komunikasi antar siswa. Yang kelima, membuat siswa lebih memahami konsep secara mendalam.
penyempurnaan, terutama membutuhkan waktu lebih lama dalam pelaksanaan, karena tidak cocok untuk semua materi, terutama yang bersifat hafalan. Dan siswa bisa bingung jika tidak dibimbing dengan baik. Keempat, guru harus terampil dan siap membimbing proses inquiry. Yang kelima, membutuhkan fasilitas dan media belajar yang memadai.